Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat adik-adikku sekalian. Hai guys. Aduh, bertemu lagi di sini dalam waktu yang berbeda dengan pakaian yang berbeda. Kebetulan waktu pas tempo hari saya datang ke sini dengan berpakaian resmi, pakai baju perang. Kalau sekarang saya pakai baju lapangannya beda. Jadi saya sekarang pakai pakaian yang khusus. Sebenarnya kalau penangkapan orang saya nggak pakai pakaian ini. Tapi kalau memang saya nangkap orang, saya nyamar jadi gembel. Nah, tapi bukan gembel beneran. Kalau gembelan beneran enggak. Baik, kebetulan. Oh iya ya, kalau enggak udah kenal sama saya belum? Tapi ya di SMP yang pernah saya datangin pasti kenal lah ya. Gitu. Karena saya kebetulan sebenarnya tadi saya datang dari tadi, kebetulan saya syuting dulu di Ciranjang. Saya sekarang lagi merintis film, mudah-mudahan dapat award, yaitu dengan judul Nelangsannya Polisi Tidur. Oke, nggak itu action aja ya. Baik, nama saya Ijam bernama Bakti Sodikin Suriningrat sama Triadi Kemas Alif Sayolendra Cokro Aminoto Mampu Bumi Mampu Langit Sari Ayu Mata Tila Ting Ting. Itu nama saya. Pemberian dari orang tua zaman bahula. Ya, kebetulan saya dinas di Polres Cianjur, di Polsek Ciranjang, dan kebetulan saya juga dapat undangan. Entah undangannya ini resmi atau tidak, mudah-mudahan resmi. Kalau resmi berarti harus ada penghulunya ya. Kita mau nikah tuh. Baik, oke. Di sini saya tidak akan panjang lebar. Sebenarnya ini merupakan program dari sekolah. Ini namanya adalah MPLS ya, masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, harus tahu itu. Tapi kalian nggak bisa sekolah sekarang, lagi lockdown ya, lagi lockdown, tahu kan lockdown? Nah, lock itu kunci, lock itu bawah. Jadi di bawah dikunci, bukan setting yang dikunci, bukan ya. Jadi sementara kita pakai dengan sistem media seperti ini supaya adik-adik semua mengerti dan memahami keadaan Indonesia sekarang ini. Ya, baik. Awalnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencari keselamatan. Betul nggak? Mending selamat apa diselamatkan? Nah, gitu kan, betul nggak? Mending selamat apa diselamatkan? Mending selamat daripada diselamatkan. Ayah bendera koneng karena nanti semua dari maut, meninggal dunia. Akibat apa? Banyak akibat-akibatnya. Oke, kita jelaskan. Yang pertama, sekarang teknologi sudah canggih, ya kan? Sekarang banyak kendaraan-kendaraan diciptakan oleh orang-orang yang pintar. Orang Jepang bisa menciptakan robot. Betul nggak? Mobil, motor, seperti itu kan. Orang Indonesia merusaknya, gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian yang sekolah di SMK Negeri 2 Cilaku ini bisa menciptakan kendaraan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Gitu, harusnya seperti itu. Tapi di samping itu juga, selain bisa menciptakan kendaraan, kita harus bisa mengendarai kendaraan tersebut dengan aturan-aturan yang benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Kalau di lalu lintas mungkin tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, itu harus dipahami. Di mana-mana kalau kita naik kendaraan bermotor roda 2, berarti kita harus pakai motor dan selalu menggunakan helm, maksudnya seperti itu. Apa kegunaan helm, saya mau nanya? Yo, mau nanya. Kegunaan helm apa? Untuk melindungi kepala, supaya kepala kita ini terlindungi dari benturan, dari jatuh ke aspal. Tahu jatuh di aspal sakit kan? Sakit. Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Kan seperti itu. Betul nggak? Betul. Udah pernah jatuh cinta? Belum. Nah, kasihan dia loh. Ya, helm itu adalah untuk melindungi kepala. Di dalam kepala itu ada otak. Berarti helm itu untuk melindungi otak kita. Baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu sudah terjadi kecelakaan di Bayangma. Bayang.
Ya daerah situlah ya, daerah Gekro lah ya, itu ada seorang ibu-ibu terlindas oleh kendaraan, termasuk kalau saya perlihatkan gambarnya ngeri, ya kan, sampai pada keluar semua, betul, darahnya keluar dari hidung, ya dari telinga, terus nggak tahu tuh saya pas lihat di kameranya itu ada yang di pinggirnya itu ada yang warna putih-putih, saya nggak tahu itu apa. Oh itu mungkin tasnya warna putih, ya. Terus di daerah mana lagi itu kemarin ada yang tabrakan, ya kan, daerah BLK diserobot sama bis katanya kan gitu. Terus di Ciranjang, ya ada motor yang nyalip, tiba-tiba di sana ada kendaraan lagi, buah kepalanya pecah, makanya sampai keluar, kepala sama tangannya terpisah. Kita pisangannya kan cicil, enggak terpisah tetap kan gitu kan. Tapi di samping itu ternyata apa yang terjadi? Meninggal akibat kecelakaan pada saat mengendarai sepeda motor yang paling fatal adalah di kepala. Betul. Berarti yang harus dilindungi adalah ke kepala dengan menggunakan helm. Syukur-syukurlah kita menggunakan sepeda motor kayak Valentino Rossi. Betul nggak? Valentino Rossi itu pakai jaket pelindung, pakai sarung tangan, pakai sepatu safety, pakai helm. Helmnya juga harganya seharga motor paling mahal di Indonesia. Saya punya di rumah satu, nggak pernah dipakai. Silengit. Betul, harganya itu sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Saya nanya helm yang mereknya Nolan, yang biasa dijual di Indonesia, itu masih terhitung murah. Itu harga kurang lebih 3 sampai 5 jutaan. Betul, saya mau beli nggak jadi. Nggak dipakai mah pasti disimpan rumah parkir pasti dulu. Ya, karena helm benar-benar untuk melindungi. Tapi yang luar biasanya orang Indonesia, ketika naik kendaraan, helmnya, saya mau nanya dulu, kalau beli motor di dealer hadiahnya apa? Helm sama jaket. Kenapa nggak dipakai ketika naik motor? Motor baru itu nggak bayar di luar naik motor. Helm nggak dipakai. Helm untuk melindungi kepala dari otak, betul ya? Helm pakai. Berarti kalau misalkan helmnya kita gantungin di spion ketika naik motor, berarti helmnya ada di, otaknya ada di spion. Kalau helmnya disimpan di dekul, berarti otaknya ada di dengkul. Coba kalau helmnya disikut, berarti helmnya ada di. Yang curiga laki-laki gue helmnya disimpan di dia tadi. Berarti otaknya ada di. Enggak jorok, saya enggak porno. Ya, ya itu makanya. Jadi helm itu benar-benar multifungsinya adalah untuk menjaga keselamatan kepala kita. Jadi meninggal akibat kecelakaan itu gara-gara melanggar tidak menggunakan helm. Coba, sekeras-kerasnya hati manusia, sekeras-kerasnya kepala manusia itu lebih keras aspal, saudara-saudara. Sok, betul mana hatinya? Dan ngeri aku. Benar nggak? Ya kan? Nah, adik-adik, kalau umurnya belum 17 tahun nih, janganlah mengendarai sepeda motor. Ya, jadi kalau memang dia sudah uji kompetensinya benar-benar melaksanakan ujian teori ketika pembuatan SIM, melaksanakan ujian praktek ketika membuat SIM, dan mempunyai SIM sebagai alat bukti legalitas bahwasanya dia resmi untuk mengendarai sepeda motor. Apa kepanjangan SIM? Surat izin mencintaimu. Kalau yang belum cukup umur, betul ya? Kalau udah cukup umur 17 tahun, surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor, seperti itu. Dan memang SIM ini gunanya adalah sebagai bukti legalitasnya bahwasanya kita bisa mengendarai kendaraan bermotor secara resmi. Ya kan? Sekarang SIM-nya sudah SIM online di Indonesia. Kalian istilahnya kalau udah 17 tahun buat SIM, terus nanti besok kan masa berlaku SIM itu 5 tahun. 3 tahun kemudian kan kalian lulus nih, misalkan kuliah atau misalkan kalian kerja di mana, di luar, di Jakarta, tapi mau pulang susah nih SIM ini karena perpanjangan, bisa perpanjangan di Jakarta gitu. Jadi SIM-nya udah online di Indonesia. Misalkan kerja di Surabaya, bisa perpanjangan di Surabaya, ya kan? Kecuali cinta kamu bisa perpanjangan sama saya gitu. Ya nggak? Ya, jadi benar-benar naik kendaraan itu harus benar-benar safety ridingnya. Ya, betul nggak? Jangan kalah Valentino Rossi aja naik ketika balap itu lengkap semuanya. Coba bayangkan sama kalian ketika Valentino Rossi naik motor balap pakai kolor.
Ayo, bagaimana rasanya itu? Wah, gue kita rangsak yang ketika jatuh itu harus barang ramak kabeh gitu kan. Semuanya itu akan terluka. Tetapi ketika menggunakan benar-benar safety riding yang baik, itu luar biasa keamanannya. Dan angka istilahnya, angka kematiannya itu akan cobalah. Saya sebenarnya ingin menciptakan daerah Cianjur ini adalah daerah yang tertib berlalu lintas, benar-benar peduli dengan keselamatan berlalu lintas. Karena beberapa tahun yang lalu kita mempunyai komitmen, mempunyai moto, yaitu pelopor keselamatan berlalu lintas yang ditumbuhkan di dalam hati manusia masing-masing. Kenapa? Karena keselamatan adalah sebagai kebutuhan. Ya, keselamatan sebagai kebutuhan. Yang penting selamat daripada diselamatkan. Betul nggak? Ya, banyak sih istilahnya akibat kecelakaan bukan hanya dari pelanggaran saja. Betul nggak? Saya lihat ya mungkin anak-anak sekarang ada yang namanya tiap malam berundung motor, iya kan? Seperti itu, mabri. Motor itu digunakan untuk berapa orang? 2 orang. Namanya roda 2, bukan roda 3, roda 4, roda 5. Betul ya? Kalau kendaraan sepeda motor itu roda 2, istilahnya berarti untuk 2 iman. Dipakai motor kan dipakai kulimaan, suka cabe-cabean gitu kan? Ya, siapa yang suka? Yo, adik-adik suka nggak? Jangan dilakukan. Itu melebihi beban seperti itu. Ya, termasuk kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor diciptakan. Siapa yang menciptakan motor? Ada orang Indonesia yang menciptakan motor, yang membuat sepeda motor? Nggak ada. Itu pas dari luar semua. Yamaha yang membuat orang mana? Orang Jepang. Suzuki orang Jepang juga. Honda orang Jepang. Kawasaki orang Jepang. Monyet Kawasiya. Gitu. Ya, profesor, doktor, insinyur teknik menciptakan kendaraan motor itu sudah benar-benar sudah safety, sudah benar-benar aman. Betul nggak? Iya kan? Rodanya bulat apa kotak? Bulat. Coba bayangkan kalau rodanya kotak, meren di lapangan ciga naik andong-andong begituan. Ya, lampunya di depan apa di tengah? Kalau buat di depan, karena untuk menyinari yang di depan. Lampu sen warna apa? Lampu riting. Kalau bahasa ininya mah warna kuning. Kenapa nggak ciptakan warna ungu? Kasihan yang jomblo tersinggung nanti. Kenapa? Titiknya beloknya ke kanan malah ke kiri, berarti selingkuh dia. Ya, enggak lah kayaknya. Kenapa ciptakan warna merah? Karena merah itu sebagai simbol di lalu lintas adalah sebagai harus stop atau berhenti. Sama dengan lampu turlalin yang ada lampu apil, alat petunjuk isyarat lampu. Warnanya apa tuh? Merah, kuning, hijau. Tandanya merah adalah untuk apa? Berhenti. Sama rem motor juga ketika diinjak itu harus berhenti. Betul nggak? Pernah nginjak rem motor? Lampu belakangnya warna apa? Merah. Kenapa diganti warna putih? Salah itu. Kenapa diganti warna biru? Kenapa diganti gelap kuning? Profesor itu menciptakan kendaraan sudah berpikir berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Ada gasnya, ada remnya, ada spionnya. Betul nggak? Berarti kan yang merah itu berhenti. Kenapa lampu belakang kita diganti dengan lampu warna merah? Selain warna merah maksud saya. Ya, seharusnya diganti dengan warna yang benar-benar standar dari pabrik. Bannya ukurannya yang di belakang 3, ya kan? Yang istilahnya yang depan adalah berapa? Ukurannya ada 3, ada 2,5 atau beberapa. Itu kalau motor yang gede-gede kayak Ninja itu kan lebih besar lagi motornya. Dari yang motor badak-badak diganti udah ban sepeda. Nah, bener kan? Yo spion, tau spion itu ada 2. Dari dia lagi udah ada 2 loh. Betul, tapi kamu jangan mau dituakan. Ya. Itu spion itu ada 2, gunanya untuk apa? Ketika kita mengendarai, kita mau berbelok ataupun berbalik arah, bagi pandangan kita selain ke depan itu adalah yang ke spionnya. Daripada balik, kemudian mau bisa balik deh. Ya kan, makanya ada spion. Gunakan spion yang baik. Spion untuk apa? Melihat apa? Akan melihat ke belakang, bukan melihat masa lalu ya.
Saya tahu masa lalu kalian masih banyak yang surangga, gitu kan. Kita memandangnya adalah jangan madesu ya, masa depan suram, tetapi masa depan cerah. Tetap semangat, gitu kan. Kalian apalagi mau sekolah di SMK Negeri 2 Cilaku, luar biasa. Guru-gurunya benar-benar luar biasa, ya kan. Senior-senior kalian yang ada di sini aja luar biasa. Salut saya, apalagi OSISnya, ya, sampai jauh-jauh mengundang saya ke Bandung dari situ ke sini. Saya seorang Bandung, makanya mengundang saya, gitu aja. Itu luar biasa. Padahal saya tadi lagi syuting di sana, ya. Udah jangan cerita syuting, saya malu kadang-kadang, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi motor diciptakan dengan spion 2 itu adalah untuk gunanya ada ketika berbelok ataupun berbelok arah atau berbalik arah untuk melihat ke belakang. Seperti itu. Dan orang Indonesia itu kadang-kadang maaf saya tidak akan istilahnya ya warga 62 lah ya. Orang Indonesia berarti orang Indonesia warga 62 lah. Ya. Warga 62 motor sehalus-halus dirobah semua. Kadang joknya bingung. Ya kan? Terus kadang-kadang lampunya dihilangkan, plat nomor dihilangkan, ya kan? Saya mau nanya lagi, kenapa yang mengendarai sepeda motor dilarang bagi yang belum 17 tahun dilarang pakai kendaraan bermotor? Tahu kenapa? Sudah terjadi. Pernah saya kejadian ketika saya jalan di jalan baru di sini kan, itu ada anak SD, masih umur berapa? 12, 13 tahun lah. Atau SMP lah, naik motornya baru keluar dari dealer, tidak pakai plat nomor karena baru dari dealer. Ternyata anak itu disuruh sama bapaknya untuk membeli sesuatu, rokok apalah saya nggak tahu. Ketika di jalan diberhenti sama petugas polisi, ngakunya petugas polisi yang pakai jaket kulit, pakai helm, diberhentikan anak itu. Ya, namanya juga anak. Nah, ketika berhentikan ngakunya saya polisi dari polisi Cianjur, misalnya seperti itu. Mana surat-suratnya? Nggak ada pak. SIM nggak punya pak. Terus kamu ngapain pakai motor itu nggak pakai plat nomor? Saya disuruh ayah pak, disuruh bapak pak. Siapa yang salah? Orang tuanya. Akhirnya apa? Motor itu diambil. Dek, kamu pulang sekarang ke bapak, panggil. Ini motor saya bawa ke Polres. Gitu. Iya nanti bilang ya udah kamu pulang aja, ini motor bawa ke Polres Cianjur ya. Iya. Yang namanya anak-anak nggak tahu polisi, badannya gede, pakai jaket kulit kan bawa juga polisi. Tapi kan nggak pakai seragam. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata motor itu bukan dibawa ke Polres Cianjur, tetapi dibawa oleh yang maling motor. Pikiran anak-anak. Tapi kalau kita udah dewasa kan masih nanya, bapak dari Polres mana? Cianjur. Bapak namanya siapa? Karena pikirannya udah dewasa, kenapa harus 17 tahun untuk membeli sepeda motor? Tingkat emosionalnya bisa diatur. Betul kan? Anak-anak SMP ketika naik motor kayak itu kalau terus tabrakan, nggak usah jago-jagoan lah di jalan, nggak usah istilahnya kita pengen jadi raja jalanan, nggak usah. Yang raja jalanan itu adalah pejalan kaki. Betul. Motor, mobil, sepeda, nggak ada itu raja jalanan. Balap-balapan, mobil balap-balapan di jalan. Kalau balapan di sirkuit bukan jalan raya. Di jalan raya itu tempat harus lalu lintas bagi pejalan kaki, pesepeda, andong, becak, motor, mobil, bis, truk. Nah itu tempatnya jalan raya lalu lintas. Jangan dipakai urakan ugal-ugal di jalan. Berbahaya karena banyak orang lain. Sebenarnya yang menjadi rajanya jalanan yang perlu diprioritaskan di jalan raya itu adalah pejalan kaki. Makanya kadang-kadang saya lihat orang lagi nyebrang, orang naik kargo kecil, udah kalau bisa nyebrang salah. Padahal yang nyebrang jalan itu adalah rajanya jalan, perlu dihormati, perlu istilahnya kita prioritaskan. Ada undang-undangnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Prioritaskan pesepeda dan pejalan kaki, dendanya sampai 750.000. PR-nya ketika nanti masuk, PR-nya cari itu pasal. Nah itu saya tidak menjelaskan pasalnya berapa PR-nya, nanti tanyakan ke pengurus OSIS. Ini PR buat yang siswa baru, cari pasal berapa tentang memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda. Kumpulkan di OSIS. Nah itu PR-nya, nanti OSIS laporan sama saya. Siapa yang jelas dan tepat,
Nah, nanti kasih hadiah ya, satu ikat rumput saya kasih. Nggak, nanti saya kasih hadiah, tugasnya seperti itu. Banyak daripada saya lihat, saya juga kadang-kadang merasa istilahnya iba untuk saat ini. Anak SD kelas 4 aja sekarang udah bisa naik motor. Iya kan? Di perumahan saya anak kecil suku lagi can proromeasan karena mesan entah hadapnya nggak tepi-tepi pisan karena tak iya. Jadi mau naik ke jalan motor teh main teh pakai motor metik itu enak. Tek langsung lah baru digas kali naik kan gitu. Ternyata pas dia mau turun aja kan direm baru turun gitu kan. Cina joknya susah. Itu anak kecil diajar naik motor bilang yang punya tetangga, yang punya bapak, yang punya saudara, kalau memang ini nanti dilihatnya sama orang tua, nah orang tua lebih sayang sama anak. Istilahnya kalau anaknya yang berprestasi jangan dikasih motor lah kalau belum cukup umur. Termasuk anak saya sekarang kelas 2 SMA ya, saya kebetulan anak saya sekolahnya di SMA negeri di Cianjur ya, tidak akan saya sebutkan ya. Anak saya itu pernah membuat surat, isinya itu curhatan hati. Ayah aku tuh capek dari Ciranjang sampai Cianjur itu naik aku tuh capek gitu. Saya jawab, kamu sayang nggak sama ayah? Sayang. Ayah juga sayang sama kamu. Berikan sepeda motor kepada kamu. Kamu umurnya berapa sekarang? 16. Udah 17 belum? Belum. Nanti setelah umur 17 kamu sudah bisa mempunyai istilahnya udah punya surat izin mengemudi, saya kasih motor. Proses seperti ini. Oh iya, benar. Ya, kalau belum punya surat izin mengemudi saya tidak akan izin. Anak saya jago itu, naik mobil pun bisa, naik motor pun bisa. Tapi sama saya belum pernah saya suruh naik motor, belum pernah saya suruh naik ke mobil, belum. Kalau kemana-mana saya antar, Pak antar kakak ke sekolah, dia antar sama saya. Sama juga saya sayang. Nah, rasa kesayangan itu mungkin kalau bisa istilahnya diduplikasikan kepada orang-orang tua kalian, adik-adik semua. Kalau adik-adik sayang sama orang tua, jangan memaksa kepada orang tua untuk membeli kendaraan bermotor ketika adik-adik sendiri belum punya surat izin mengemudi. Kalau memang sudah punya surat izin terserah, monggo wae coba sekiannya. Ya, jadi seperti itu. Baru kemarin kejadian kecelakaan di daerah Jalan Raya Bandung. Saya perhatikan, saya cek ke TKP dan cek ke rumah sakit, ternyata yang tabrakannya itu habis mabuk. Nah, di dalam kendaraan naik motor dilarang yang namanya meminum minuman keras. Tahu minum minuman keras? Berarti minumnya keras, berarti kayak batu. Jangan diminum, nggak bisa kayak maksudnya buat seperti itu. Jadi minuman, ya. Jadi minuman seperti ini yang mengandung alkohol, yang bisa istilahnya membuat kepala kita pening dan pusing. Ketika naik motor habis meminum minuman keras, itu kepala kita, hati kita itu tidak labil, tidak seimbang, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Kurang pakai helm, kurang nggak semaput, udah tabrakan begal, ikan suwek kan dia, tim suara jadi tak dia karena aspal, karena pakai helm. Seperti itu. Samping itu juga ya, yang namanya minuman keras berbahaya untuk saat ini. Kemarin baru ada berapa ya? 5 orang siswa sekolah swasta di Cianjur. Itu 2-nya meninggal, yang 3-nya masuk ICU. Karena apa? Meminum minuman keras dicampur dengan apa itu namanya, obat nyamuk itu? Nah, dicampur-campur. Jeung si naon Kuku Bima, biar sebutin bukan iklan ini ya. Sama banyak minuman intisari dicampur dengan autan, dengan Kuku Bima. Autan, nyamuk aja mati, kok mau jalan makan gitu? Balik bisa mikir otak teh. Minuman keras dicampur ke autan, campur Kuku Bima. Sekalian yang kayu putih yang cari aki, modal sekalian. Punya akhir sorangan mana emang minuman keras. Ayo mah ke zaman naon teh ngan minum minuman teh. Lain istilah campuran teh naon teh mun di dieu teh biasanya mah tenang karena minuman sok panas dong minuman justo. Justo kan di tukang eta jus aya justo mah justo istilah justo itu lah jus tapi orang modal ke modal justo. Saya modal gara-gara minuman nih, minuman
Tahu, ketika minum-minuman keras yang mengandung alkohol yang sangat keras itu membuat organ-organ tubuh itu rusak semua. Dan biasanya orang yang meminum minuman keras itu yang sering meminum minuman keras, maaf, umurnya tidak akan panjang. Terbukti oleh teman saya yang berdinas di kepolisian. Ya, saya tidak akan sebutkan namanya. Ini sebagai sampel saja. Anggota polisi mungkin karena perhatiannya kurang atau bagaimana. Dari mudanya, tapi nggak tahu mungkin dari mudanya ketika daftar polisi lulus. Tapi ketika dia jadi polisi dalam pergaulan, saya bukan membicarakan ini kasus saya atau gimana, enggak. Ini sebagai bukti nyata. Jadi meminum keras tiap pagi itu dia kalau tidak minum minuman keras seperti itu, kalau nggak salah topi miring atau apa nggak tahu. Tiap hari tiap pagi sarapannya minumnya itu, bangun tidur minum, mau tidur minum itu. Umurnya tidak lama. Beberapa bulan kemudian hati, pankreas dan paru-parunya itu terbakar. Diobatin tidak bisa terobatin dan akhirnya meninggal dunia. Itu luar biasa. Luar biasa sedihnya saya lihat dia sendiri. Ya. Jadi janganlah, termasuk mungkin pernah dengar yang namanya ngelem, tahu ngelem? Ngelem yang Aibon. Aibon, tahu Aibon? Tahu. Ya ngelem. Tempat ngelem naon lah gitu kan. Ketika laki-laki sama perempuan dilem kan rapat. Ya tahu. Karena pernikahannya salah. Ketika lem itu, lem Aibon ketika dihisap bagaimana rasanya? Zatnya. Sering melihat orang yang lem, tahu? Jadi itu zatnya, zat adiktif yang mengandung di lem tersebut itu sangat berbahaya bagi saraf. Terbukti dengan teman saya sekolah dulu. Waktu saya sekolah SMP, teman saya itu tukang lem. Tukang lem. Batur mak lem ke kerajinan. Karena lem spare part naonnya nempel ke dia mah enggak bawa lem itu buat ngiis. Jadi dia kadang-kadang sembunyi-sembunyi di kelas itu buka tas sebenarnya. Tuh ini masalah naon saya perhatikan. Adik kamu naonan munah sih. Jadi karena otaknya rasa cenghar kumaha. Enak munah itu kurang mengambil kejauhan itu enak. Saya memikirnya ngambil jengkol aja buat joy. Atau membeli sorangan. Ya, mana tuh? Aku lihat begitu saja, jadi ingat itu sorangan. Nanti saya ceritain ya. Ini cerita teman saya dulu. Ketika teman saya itu lulus dari sekolah, dari SMP, kelas 2 SMA, tiba-tiba dia curhat sama saya. Dulu mah panggilan namanya bro itu dari dulu. Bro itu dari dulu, brother sebenarnya dulu kan. Oh dulu lain bro, lur kan dia lur. Namanya. Yo saya bingung. Saya seminggu kamar itu setelah saya penciuman indera penciuman saya nggak ingat tentang lem dia. Indera penciuman saya itu kurang baik. Nah kunaon gitu. Saya mah heran. Batur nanti ayah bangke, batur menutupan irung dari saya mah tuh kamu gak bangke kaca. Mataknya bingung saya teh. Itu anak kieu ya tuh. Ya saya kehidut gitu. Sok dua terhidut diambilkan karena irungna teu kaambil saya sekali dihidup gitu. Bau meledak aslina itu sorangan oge. Saya nanya ka ada pernah teu nggak begitu sorangan jujur ayo. Mendingan mana cicing duit lebat gitu kan. Sok ngaku neng pernah. Akan bohong kayak asup sih. Asup kalau Universitas Negeri semua. Pernah kan? Aku mana pernah kan? Belum pernah. Saya nanya ke ibu-ibu, nukan ini wae nanya. Nih, pernah nggak begitu sorangan? Pak, hidup ini mah paling syeni ya, cina gitu. Itu teman saya yang sudah ini ternyata sudah diperiksa. Pusat, padahal sorangan hidup sorangan tuh. Bau jengkol, bau pentul, bau naon, sesuatu kenikmatannya hilang semua. Bayangkan kalau kalian tidak bisa organ-organ saraf penciuman kalian itu mati. Ternyata ya saya minta bantuan sama teman-teman saya. Kebetulan ada dokter THT di wilayah itu juga, telinga hidung tenggorokan. Saya tanya ke dokternya, check up aja, kalau check up aja kan nggak masalah ya, hanya bayar berapa pada saat itu. Dokter dulu murah, namanya 10.000 kan. Sedangkan saya ongkos sekolah aja kan dikasih 10.000, ini sama ongkosnya kan? Ya, terus saya perhatikan
Dokter saya cek, dokter ternyata apa? Jadi saraf indera penciuman dia itu mati total karena kebakar dari zat adiktif yang ada di dalam air. 3 tahun bayangkan dia ngelem terus. Itu berbahaya, itu baru ngelem. Belum dah. Termasuk zat adiktif narkoba. Selama ngelem itu belum ada undang-undangnya. Sekarang kan undang-undang nomor 35 tahun 97 tentang narkotika. Ya kan? Nah, narkotika kepanjangan apa? Narkoba, dan obat-obatan, dan zat adiktif lainnya. Narkoba, bahaya narkoba. Lain narkoba, narik kolor bapak lain. Tapi ayahnya maya narkoba, tempat di posrona narkoba, narkoba. Si orang itu dihanap eliti, narongkrong, ngaroko, ngabala, tempat narongkrong, ngaroko, ngabala, jadi posrona, seperti itu. Ternyata narkoba yang legalnya itu berbahaya. Sekarang berbagai macam obat-obatan yang berbahaya di Indonesia. Jadi ada golongan-golongannya, ya. Jadi golongan-golongannya ada. Contoh, secara ini minuman keras itu termasuk golongan keberapa? Ya. Nah, PR-nya nanti kasih proses lagi. Ya. Sebutkan golongan-golongan narkotika. Dari mulai golongan 1, 2, 3, nanti tulis di sana. Nanti serahkan tugas ini kepada OSIS atau senior kalian. Itu dari saya. Cuma saya hanya menjelaskan nanti penyalahgunaan narkoba itu bagaimana. Ya. Jadi sebenarnya narkoba itu adalah kayak mungkin heroin, ya kan, ganja, putau, sabu, macam-macam. Banyak modelnya, tapi bentuknya sama. Tahu ganja, kokain, heroin, terus sabu. Sabu itu bukan sarapan bubur. Kalau sarapan bubur itu pasti enak. Sabu itu adalah jenis. Itu berasal kalau sabu itu diciptakannya sebenarnya sama orang Jepang. Sebenarnya dulu itu sabu sama orang Jepang, saya lupa namanya itu. Jadi diciptakan untuk ketahanan tubuh supaya orang itu kuat untuk bekerja. Jadi dokter yang menciptakan sabu itu dokter orang Jepang. Jadi pegawai-pegawai yang kerjanya malam supaya bisa melek itu menggunakan sabu itu. Tapi di Indonesia disalahgunakan, di dunia sekarang disalahgunakan. Makanya kenapa sekarang termasuk golongan narkotika. Ternyata apa? Berbahaya bagi kesehatan. Heroin, siapa lagi? Jenis narkoba heroin itu kan sebenarnya tahu alat bius. Pernah dioperasi di bius, pernah bius rasanya kan gimana? Kebal kan? Sebenarnya ya sebenarnya kalau heroin ataupun istilah jenis yang disuntikan yang berwarna putih itu sebenarnya adalah sebagai untuk alat kedokteran untuk istilahnya menghilangkan rasa sakit. Kadang-kadang dicampur ke lawan disuntikkan bahaya. Kalau overdosis yang meninggal, karena itu mainnya di darah. Makanya kenapa setiap tes narkoba fluid darah itu diperiksa, pasti kita keluar, ya kan? Ganja dihisap bahaya. Sekarang zamannya sekarang ada lagi nih namanya gorila, tembakau gorila. Bentuknya tembakau, itu tembakau sintetis namanya. Itu berbahaya, bisa merusak paru-paru dan pikiran sama. Itu mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi organ tubuh. Ini saya harapkan bagi pelajar sekarang jangan sampai dekati narkoba, ya. Dekati narkoba bahaya. Apalagi kalau memang udah terpengaruh narkoba. Biasanya kalau orang yang sudah terpengaruh minuman keras, orang yang berpengaruh yang namanya narkoba, bukan masalah, tapi kriminal yang mendekat. Biasanya orang udah putus asa, udah miras, berani kok membunuh ibu sendiri. Itu orang yang istilahnya kadang-kadang yang mabuk aja, bapaknya mabuk karena minuman keras, nauzubillah min dzalik, merkosa anaknya sendiri. Itu akibat minuman keras. Iya, ada cerita seorang kiai, dia itu benar-benar ibadahnya apa, lokot apa, dikasih pilihan, mending KWW, dia berbuat zina,
terus ngebunuh, apa minuman keras? Dia berpikir, zina dosa besar, ngebunuh dosa besar, miras, miras itu nggak masalah, bisa diobatkan. Ada 3 pilihan seorang kiai, konang. Ya. Ternyata dia memilih minuman keras. Ternyata pilihan dia salah. Seharusnya jangan memilih semua. Itu satu pilihan lah kiai. Enggak, maksud saya kalau memilih kiai mau nggak mau ya udah nggak maksa. Gitu. Ya, ya udah minuman keras. Dia meminum 1 botol, mabuk. Ketika dia ada masalah dengan orang itu dia bunuh. Betul. Ketika dia ada cewek cantik, wah, Guliswa sebagai mabuk, ambil Guliswa, diperkosa sama dia. Ternyata dia dosanya dapat karena apa? Karena minuman keras. Jangan sambil nyanyi minuman keras, minum salah. Minuman keras, minum bicarakan ke Haji Rohmati Ramah. Yang mana benar ya tuh? Ya, minuman keras, apapun jenismu, tak akan kuteguk lagi dan tak akan minum lagi walau setetes. Nggak boleh lah, diharamkan sama agama aja, ya kan? Hurmati tijaratil fil kham. Kalau hadis nanti ada saya kena pasang Mbak. Jadi meminum, ya kan, mengkonsumsi yang namanya minuman keras, khamar kalau bahasa Arabnya khamar gitu. Macam budak-budak di negara khamar. Khamar kenal khamar minuman keras, meminum, mengkonsumsi, menjual, mati tijaratil fil khamar, haram hukumnya. Agama kita diharamkan minuman. Yang minuman keras intisari, kepes, kopi miring, minum dia. Jual lagi ke sarang, minum haram bisa. Akibatnya bisa terjadi sesuatu yang istilahnya perbuatan yang melanggar hukum. Makanya kenapa diharamkan di agama, diundang-undangkan dalam bahwasanya minuman keras itu dilarang oleh negara. Ada perkapnya, ada perdaknya. Makanya di toko-toko jamu itu nggak ada yang namanya minuman beralkohol. Dirazia ke polisi tadi. Termasuk kemarin saya dapat 400 botol. Satu warung 400 botol. Di Cianjur beratus-ratus warung. Kemarin pada saat HUT Bayangkara kita menyita atau memusnahkan botol-botol minuman keras dengan menggunakan setum. Setum deh, apa itu teh yang buat menggiling jalan deh, rajabahnya. Ini barang gitu as. Di kamar cepetnya kempes kita bantuan. Saya pengen punya mobil seperti itu. Tapi susah nyarinya. Ya. Itu dibilas habis minuman keras, dimusnahkan oleh istilahnya oleh para pejabat. Jadi yang hadir itu pada saat pemusnahan miras itu yang hadir itu Kapolres dan di Bupati, Kepala Kejaksaan, terus dari pimpinan-pimpinan lain termasuk dari Kepala BNN juga. Ya kan semua hadir di sana untuk memusnahkan minuman keras, termasuk ganjanya, termasuk sabunnya. Jadi kita banyak menyita dari kejaksaan, banyak menyita barang-barang yang haram yang tidak boleh digunakan seperti itu. Tahu akibatnya? Kalau kalian misalnya menggunakan narkoba, menggunakan minuman keras, itu bisa mengakibatkan tubuh kalian rusak dan bisa membuat kalian terjerumus dalam kriminalitas. Bahaya. Kalau udah gitu, terus terang nanti kalau pemakai nggak masalah, bisa direhabilitasi. Mudah-mudahan cager gitu, direhab lagi di tempat rehab khusus aja. Itu di Cianjur kita punya alat rehabnya, asrama rehabilitasi. Kalau nggak salah di Cipanas ada. Yang masuk di Bandung di Cisarua, ya kan, di tempat rehab narkoba. Nah, di Cibadung Cisarua juga ada tempat rehabilitasi garelo kayak rumah sakit jiwa, nah itu seperti itu. Banyak yang stres, ya, akibat narkoba, banyak yang sakit, banyak yang meninggal juga akibat narkoba. Ingat, jauhi narkoba, bahaya tahu. Saya juga nggak tahu narkoba itu apa, ya, bahaya, miras jauhi semua. Ya. Akibatnya apa? Gara-gara minuman keras, wah, mawa parang, mawa naugi, wah, kalau lu kabeh.
ditanya ditewakan sampai mau kira, mau parah, mau culik, mau katak segala macam ditewakan ke Cianjur. Datang ke Cianjur teh malah taraweh kieu sabari mewek. Pada tewa ke polisi, Pak Liur, Pak Naon, minum bola, jadi ada keberanian salah. Akhirnya tawuran, sudah tawuran, ditewa ke polisi, kemudian sambung pakai celurit, udah undang-undang darurat pembunuhan, percobaan pembunuhan. Kalau sampai meninggal, berarti udah membunuh. Menurut agama yang namanya membunuh orang itu hukumannya berat ya. Ya. Aduh, tawuran bahaya, tawuran komplain, karunya pula itu termasuk kalau memang kita menggebukin orang, tawuran itu satu orang digebukin memang pasal 170 hukumannya ini sampai 5 tahun lebih hidup. Luar biasa itu semuanya, sampai meninggal dunia. Kalau misalkan kita berantem satu-satu, saling bacok, dua anak paek, mau yang dihukum dan mana ada dua paek mah, ayam paek lepas gitu, bisa menikmati dunia, betul ya. Istilahnya tetap perlu satu-satunya itu dibaca pasal musuhnya pasal 351 ya, bahaya dengan menggunakan alat celurit atau apa gitu. Tapi cuma nampuni doang mah ringan sih, dia bisa dihukum cuma tidak berat dibanding dengan pasal yang menurut KUHP. Makanya hati-hati adik-adik, kalau adik-adik istilahnya memukul orang dengan menggunakan alat, itu yang namanya pasal KUHP, bisa dihukum sama polisi juga. Bahkan budak detik mah dihukum, memang dihukum, ditewa, cuma prosesnya lanjut. Kalau memang itu memberatkan, kalian akan masuk ke sel tahanan anak-anak, lapas anak masuknya. Kalau dihijikan yang dewasa, kalian menjadi dewasa, ya seperti itu. Jadi kenapa di Tangerang itu ada lapak khusus lapas anak, jangan sampai masuk ke sana. Kalian tahu ukuran kuburan itu berapa? Paling banyak 1 kali 2, jangan sampai masuk sana juga akibat tawuran, karena meninggal itu nggak enak, nyawa ulur. Kalian tidak bisa menikmati apa, sekarang zaman teknologi canggih udah enak, bisa komunikasi pakai handphone, bisa internetan, pergunakan internet dengan sebaik-baiknya. Bila kalian istilahnya nge-googling ataupun apa nyari, sekarang udah zamannya canggih, di handphone aja kita udah bisa cari tentang pelajaran. Gunakan internet itu untuk yang positif. Ya, kalau kita mencari pelajaran, cari di sana. Itu simbahnya ilmu itu ada imbah itu, babogel, ya, babugel itu, gitu. Cari di sana. Jadi internet gunakan dengan yang positif, jangan yang negatif. Dari mana yang situs www.ngedot.com, ngedot naon maneh, ngedot naon, nggak boleh lah seperti itu. Cari yang benar-benar. Oke adik-adik, jadi itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada adik semua. Ya, yang pertama pada intinya jaga keselamatan diri dari kecelakaan lalu lintas. Ya, kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu kita sudah mengkampanyekan bahwasanya keselamatan adalah sebagai kebutuhan. Ya, jadi kalau naik kendaraan selalu tertib lalu lintas, taati peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. Lebih baik menjaga keselamatan daripada diselamatkan. Ya, jauhi narkoba, hindari tawuran, ya, berbahaya dan jangan minum minuman keras seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Ya, di lain kesempatan saya bisa melihat adik-adik semua di hadapan saya semua. Kita boleh nanti bisa ada yang bertanya ataupun istilahnya ada sanggahan atau apapun, silakan tentang masalah kepolisian dan kriminalitas. Ya, saya tunggu adik-adik di lain kesempatan di waktu yang lain juga. Semoga adik-adik tetap semangat dan selamat menjadi siswa SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.